Pada zaman dahulu terdapat seorang raja keindraan yang terkena sumpah dari Batara Indra. Dan sekarang raja itu hidup dengan istrinya sebagai si miskin di negeri antah berantah yang diperintahkan oleh Maharaja Indradewa. Keindraan, aku sumpahkan kamu agar menjadi miskin dan hidup di negeri antah berantah. Pekerjaan si miskin ialah mengelilingi negeri setiap hari untuk mencari nafkah. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan di kampung, mereka selalu dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Karena kelaparan, akhirnya mereka terpaksa memakan ketupat dan buku tebu yang didapatkan dari timbunan-timbunan sampah. Waktu pun telah berlalu. Kemudian, si miskin mendapati kabar bahwa istrinya telah hamil dan ia ingin memakan mangga yang ada di dalam istana raja. "Suamiku, aku sangat ingin memakan mangga yang terdapat di istana raja." Istriku, bagaimana bisa aku masuk ke dalam istana raja, sedangkan aku sudah tidak punya muka untuk menemui raja? "Ayolah, aku mohon, aku sangat menginginkan mangga itu. Jika kamu tidak membawakanku mangga dari istana, aku akan merajuk." Walaupun ada rasa cemas dan takut di hatinya, namun dengan terpaksa si miskin meminta mangga dari raja. Saat sampai di istana, anehnya Raja Antah Berantah dengan senang hati memberikan si miskin mangga itu. Beberapa saat kemudian, istri si miskin ingin memakan nangka yang ada di dalam istana juga, dan raja pun memberikan nangka itu. Beberapa bulan kemudian, istri si miskin pun melahirkan seorang anak laki-laki yang indah parasnya dan tampan rupanya. Lalu, anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesusahan. Sejak anaknya lahir, nasib si miskin dan istrinya pun berubah. Ia mendapatkan emas yang begitu banyak jumlahnya dengan begitu tiba-tiba. Dengan memuja dewa, sebuah negeri pun muncul. Ia menamai negeri itu Puspasari dan dirinya sebagai Maharaja Indra Angkasa. Istrinya menjadi Ratna Dewi. Tak lama kemudian, istri si miskin melahirkan kembali seorang anak perempuan. Anak itu dinamai Nilakesuma. Kemudian, negeri Puspasari semakin padat penduduknya. Banyak saudagar yang datang ke negeri itu. Kekesalan muncul di hati Raja Antah Berantah dan Maharaja Indradewa. Karena si miskin itu sudah menjadi raja besar, maka tersebarlah sebuah kabar bahwa si miskin sedang mencari seorang peramal. Terbesitlah ide licik di pikiran Maharaja Indradewa. Ia menyuruh para peramal untuk mengatakan bahwa anak si miskin itu akan celaka. "Wahai para peramal, katakanlah pada si miskin bahwa anak-anak si miskin akan celaka." Si miskin termakan fitnah peramal yang curang. Kemudian anak-anak yang diasingkan dari negeri. Setelah pengasingan anaknya, negeri Puspasari pun terbakar dan si miskin menjadi orang yang berdosa seperti semula. Selama pengasingan, Marakarma mendapat banyak kesaktian dari jin, raksasa, dan ular. Pada suatu hari, Makarma berhasil mendapatkan seorang burung karena saudaranya ingin memakan burung itu. Maka pergilah Marakarma untuk mencari kayu bakar untuk memasak burung itu. Setelah sampai di dusun, Marakarma ditangkap dan dituduh mencuri. Ia dipukuli sampai babak belur. Setelah itu Marakarma pingsan. Tubuhnya diikat tali dan tubuhnya dibuang ke dalam laut. Raja Puspa Indra dari negeri Pengalim Cahaya mengatakan bahwasanya ia memiliki seorang putra bernama Magendrasari. "Magendrasari, aku rasa usiamu tak cukup matang untuk meminang seorang istri." "Tidak, Ayanda, aku tidak ingin menikah." Dan pada suatu hari, Magendrasari pergi berburu ke hutan. Kemudian ia bertemu dengan Nilakesuma yang sedang menangis di bawah pohon waringin. "Hei Nona, mengapa Anda menangis di bawah pohon waringin ini?" Kakakku dipukuli warga dan tubuhnya dibuang ke laut. Sungguh malang nasibmu dan kakakmu. Bagaimana jika kamu ikut aku pulang ke kampung halamanku?" "Oh ya, siapa namamu?" "Aku Nilakesuma. Dan siapa kamu?" "Aku Magendrasari, putra dari Raja Puspa Indra yang berasal dari negeri Pengalim Cahaya." Nilakesuma kemudian dibawa pulang ke istana dan dinikahi oleh Magendrasari. Lalu nama Nilakesuma
diganti menjadi mayang mengurai. Sedangkan di sisi Marakarma yang dibuang ke laut terdampar di tepi pantai. Namun pantai itu ialah tempatnya raksasa singgah. Marakarma ditemukan oleh Putri Cahaya Kairani, putri dari Raja Malai Krishna, yang diculik raksasa untuk dimakan. Karena Putri Cahaya Kairani masih kecil, maka raksasa itu memeliharanya. Putri itu menyembunyikan Marakarma. Kemudian mereka lari berdiri bersama-sama dengan cara menumpang ke kapal yang mendekat ke tepi pantai. Dan raksasa itu mati karena tergosok ke dalam jebakan yang dibuat oleh Marakarma. Timbul niat jahat di hati nahkoda. Ia ingin memiliki Putri Cahaya Kairani dan merampas semua harta benda Marakarma. Kemudian nahkoda itu pun mendorong Marakarma ke laut. Seekor ikan pun merasa kasihan kepada Marakarma dan akhirnya membawa Marakarma menuju negeri Pelinggam Cahaya, tempat di mana kapal itu singgah. Setelah sampai di negeri Pelinggam Cahaya, Marakarma dirawat oleh nenek Kebayan. Dari cerita nenek Kebayan, Marakarma jadi tahu bahwasannya Putri Mayang Mengurai adalah saudara perempuannya. Dengan mengubah bunga, Marakarma bisa berhubungan dengan istrinya, Putri Cahaya Kairani. Putri Cahaya Kairani datang ke istana dan menceritakan segala-galanya. Lalu nahkoda kapal ditangkap dan dihukum di tepi pantai. Dari itu, semua orang pun bersukacita. Beberapa waktu kemudian, Marakarma pun kembali ke Puspasari, dan ia mendapati bahwa Puspasari sudah menjadi hutan rimba. Bundanya menjadi pengambil kayu api. Marakarma pun memberitahu siapa dirinya yang sebenarnya, dan memohon supaya Puspasari berdiri seperti semula. Permohonan Marakarma dikabulkan Dewataraya. Tidak lama kemudian, adik dan istrinya juga datang ke Puspasari. Puspasari semakin makmur. Maharaja Dewa Antah Berantah menjadi semakin dengki dan menyerang Puspasari dengan bala tentaranya. Setelah peperangan yang sengit, Maharaja Dewa Antah Berantah pun tewas. Putrinya dinikahkan dengan saudara Putri Cahaya Kirani. Marakarma mengunjungi mertuanya, Maharaja Malai Krishna, di negeri Mercu Negara. Tidak lama kemudian, Marakarma menjadi Sultan Mercu Negara.